Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Januari. Ditjen Imigrasi memeriksa seorang imigran baru Vietnam bermarga Nguyen yang mendirikan 9 perusahaan kosong di Taichung dan Yuen Lin untuk memikat PMA Vietnam tiba di Taiwan untuk bekerja. Kemudian menarik biaya agensi sebesar $100.000 dari setiap PMA dan meraup keuntungan di atas $25 juta dalam 3 tahun lebih. Investigator mendatangi agensi di Yuen Lin dan menyita komputer, buku rekening, serta barang bukti lainnya. Staf Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan menemukan bahwa seorang wanita bermarga Nguyen mendirikan 9 perusahaan kosong bersama mantan suami dan seorang pria lainnya. Ia kembali ke negaranya untuk merekrut PMA Vietnam untuk bekerja di Taiwan. Mereka juga menggunakan daftar palsu untuk melaporkan jumlah pekerja yang diasuransikan oleh pabrik untuk meningkatkan kuota PMA. Sejak tahun 2020, mereka telah memasukkan lebih dari 100 PMA Vietnam secara ilegal. Selain menarik biaya agensi sebesar $100.000 dari setiap PMA, ia juga menagih ongkos layanan bulanan $1.800 dan meraup keuntungan di atas $25 juta dalam 3 tahun lebih. Jaksa menangkap total 34 oknum termasuk wanita bermarga Nguyen dan sejumlah PMA. Keempat tersangka kemarin didakwa berdasarkan pidana penipuan oleh kejaksaan. Munculnya sejumlah mayat mengambang di sepanjang pesisir pantai barat Taiwan bulan Maret tahun lalu sempat memicu keresahan. Pihak kejaksaan menemukan bahwa 10 diantaranya adalah orang Vietnam yang menyelundupkan diri ke Taiwan. Komite pengawas mengeluarkan laporan investigasi hari ini dan menyampaikan bahwa sebanyak 1.128 penyelundup berhasil ditangkap dalam 5 tahun terakhir. Mayoritasnya adalah orang Vietnam. Hal ini turut menyoroti maraknya sindikat penyelundupan. Munculnya 23 jasad mengambang di pantai barat Taiwan pada Februari dan Maret tahun lalu sempat menimbulkan kekhawatiran. Setelah diselidiki, diketahui 10 diantaranya adalah warga negara Vietnam yang menyeludup ke Taiwan. Tanggal 26, Komite Pengawas merilis laporan investigasi yang menyatakan Badan Patroli Laut CGA telah mengungkap 7 kasus penyeludupan dan menangkap 195 orang dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain juga terdapat 1.128 penyeludup di dalam negeri yang sebagian besar adalah orang Vietnam. Hal ini menunjukkan kelompok penyeludup merajalela di Taiwan. Untuk itu, mendesak Yuan Eksekutif untuk menangani masalah yang timbul akibat ketidakseimbangan kebijakan pekerja migran. 黑市的这样的一个劳动人口，他的这个需求极恐的时候，会对这些偷渡的人士产生诱因。越南籍偷渡人口一直是居高不下，那它已经形成个很强的一个社群网络，也成功发展出地下汇兑跟中介。 Komite Pengawas mengingatkan bahwa jumlah kejahatan perdagangan manusia akan melonjak jika mengabaikan situasi penyeludup yang akan menimbulkan kekhawatiran keamanan publik dan bahkan keamanan nasional. Selain itu juga menekankan kurangnya personel penegak hukum dengan fasilitas yang tidak mencukupi telah mengakibatkan rendahnya kapasitas penyelidikan. Komite Pengawas berasumsi bahwa pemerintah Vietnam bertanggung jawab atas kurangnya kepatuhan PMA Vietnam terhadap hukum Taiwan yang menyebabkan tingginya angka kehilangan kontak dan kasus penyeludupan. Namun sikap pemerintah Vietnam tidak kondusif. Dalam hal ini mengimbau Yuan Eksekutif untuk mendesak pemerintah Vietnam untuk bersama-sama membahas rencana perbaikan. Kini bepergian dari Taiwan ke Jepang menjadi lebih nyaman. Pemerintah Jepang akan mengirim petugas imigrasi ke Bandara Taoyuan pada bulan Februari. Berikutnya, penumpang yang terbang ke 10 bandara termasuk Hokkaido dan Tohoku dapat merampungkan prosedur keimigrasian di Bandara Taoyuan terlebih dahulu. Pemerintah Jepang akan mengutus petugas imigrasi ke Bandara Taoyuan pada bulan Februari untuk menyediakan layanan awal keimigrasian bagi penumpang yang terbang ke 10 bandara tertentu di Hokkaido dan Tohoku. Saat mendarat, penumpang hanya perlu mengkonfirmasi identitas dan mendapatkan cap sehingga dapat menghemat setidaknya setengah jam. Tahun lalu, 4,2 juta orang Taiwan mengunjungi Jepang, menghabiskan 778,6 miliar yen, menduduki peringkat pertama wisatawan global. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang akan menjadikan 10 bandara ini sebagai uji coba pertama. Jika hasilnya baik, mereka tidak menutup kemungkinan memperluas daftar bandara yang berlaku di masa depan. Kementerian Pendidikan mendorong universitas dan perusahaan untuk bekerja sama dalam membentuk kelas khusus baru di setiap sistem akademis untuk merekrut siswa asing berkualitas tinggi dan menambah jumlah pekerja. Statistik saat ini menunjukkan bahwa sekitar 116 kelas akan dibuka pada tahun ajaran 2024 untuk menarik total 2.120 siswa. Di antaranya pada bidang STEM, paling banyak ada 93 kelas.
Dalam kebijakan memperluas dan retensi pelajar Tionghoa perantauan dan pelajar asing, Kementerian Pendidikan MOE mendorong universitas membentuk kelas khusus baru pada pertemuan rektor universitas. 吸引力非常大哦，学费不用交哦，来这里每个月又有这样的1万元的生活助学金。那毕业后留台工作，那对台湾很喜欢、有认同、愿意继续留下来，我们的永居制度也会来做一些的松绑。 Kelas khusus baru mendapat subsidi uang sekolah selama 2 tahun dari Dana Pembangunan Nasional. Selain itu, juga mendapat tunjangan hidup bulanan sebesar 10.000 dolar Taiwan dari perusahaan kolaborasi. Setelah tamat sekolah, siswa harus tinggal dan bekerja di perusahaan terkait selama 2 tahun. Jika tidak, maka semua subsidi harus dikembalikan. MOE menekankan bahwa kolaborasi dengan perusahaan menjadi syarat tunggal pembentukan kelas khusus baru. Hingga 18 Januari, 116 kelas telah dibuka, diperkirakan dapat menerima 2.120 siswa untuk tahun ajaran 2024 yang terbagi sama rata di universitas dan sekolah kejuruan dengan 93 kelas terbanyak di bidang STEM, disusul semikonduktor 15 kelas dan bidang keuangan 8 kelas. Pangkalan luar negeri di Vietnam, Indonesia dan Filipina telah selesai dibentuk pada Januari tahun ini. Kepala Sekolah Liu menjelaskan calon siswa perlu memiliki tingkat kemahiran berbahasa Mandarin tertentu dan universitas juga menyediakan kursus bahasa Mandarin untuk menjamin kualitas siswa yang belajar ke Taiwan. Bunga sakura di seluruh Taiwan telah mulai bermekaran. Musim bunga sakura ini dimulai di distrik Taoyuan, Kaohsiung sejak akhir pekan lalu dan kini hampir bermekaran semuanya. Selain itu, bunga plum di area wisata pemandangan alam Meiling, Tainan juga telah bermekaran setelah masa udara beku tiba pada minggu ini. Keindahan bunga sakura berwarna merah muda sangat menakjubkan pengunjung. Musim bunga sakura distrik Taoyuan di kota Kaohsiung telah dimulai. Bunga di Taman Sakura Paosan nomor 2 yang terletak di ketinggian 1.500 meter mulai bermekaran sejak tanggal 14. Pada tanggal 20, bunga telah bermekaran sempurna. Masyarakat bisa menikmati keindahan bunga sakura Hanjijakura dan Somei Yoshino di Taman Paosan. 大概已经盛开了大约60%，大多呢是山樱花，还有合金樱，所以这个桃红色、粉红色的樱花哦，满遍整个山坡，非常的漂亮。 Panorama indah juga menarik banyak perhatian pengunjung di Meiling, Tainan. Bunga plum di Meiling yang terletak di dataran menengah dan tinggi akhirnya bermekaran penuh seiring kehadiran masa udara beku minggu ini. Asosiasi Pengelola Objek Wisata Meiling mengatakan sebagian besar pohon plum berada di lereng Jalur Ulong dengan luas lebih dari 100 hektar. Diperkirakan 2 minggu ini akan menjadi waktu terbaik menikmati keindahan bunga. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.